Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa bimbingan saya akan memberikan sedikit prosedur ya ketika melakukan bimbingan tugas akhir, misalkan PKL, D3 atau skripsi atau tesis ataupun disertasi. Nah, di sini saya akan memberikan link yang ini bisa Anda dapatkan di deskripsi dari grup WA yang saya buat. Kemudian kita coba ya paste di sini. Nah, ini ada beberapa file nanti yang akan digunakan selama proses bimbingan agar lebih terstruktur, kemudian hasilnya juga lebih baik. Nah, di sini ada checklist, proposal penelitian, kemudian ada logbook, ada link Google Drive dan seterusnya. Nah, kita mulai dari langkah pertama yaitu menyusun alat ya, atau mempersiapkan alat atau ekosistem ketika bimbingan. Yang pertama ini adalah Google Drive. Nah, coba kita buka ya. Ini adalah link yang digunakan untuk menuju Google Drive yang apa ya, desktop gitu. Jadi saya copy di sini, kemudian saya paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada download untuk desktop. Kalau kita klik, nanti akan muncul seperti ini ya. Downloadnya mulai unduh. Ukurannya lumayan besar juga, 240 MB. Tapi ini merupakan satu aplikasi Google Drive yang memang dikhususkan untuk desktop. Sehingga file yang kita miliki, yang kita masukkan ke dalam folder tertentu yang mana folder itu tersinkronisasi dengan Google Drive kita. Jadi hal itu akan mengamankan data-data yang kita gunakan dalam penyusunan tugas akhir. Baik, oke. Ini adalah drive kita, kemudian diinstal. Oke, karena saya sudah menginstal, maka akan muncul seperti ini. This version of Google Drive is already installed. Ya, karena saya sudah menggunakan itu. Jadi bagi mahasiswa yang belum mengsetting Google Drive-nya, nah itu saya harapkan, bukan saya harapkan, saya wajibkan untuk mengsetting Google Drive di laptopnya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada toolkit lainnya, yaitu Mendeley Desktop. Oke, nah ini adalah link untuk download Mendeley Desktop. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tentunya versi ini adalah versi desktop yang lama, bukan yang baru. Tapi saya menggunakan yang lama karena ada beberapa keuntungan ya untuk manajemen file kita. Nah, di sini langsung aja Mendeley Desktop yang ini ya, 1.19.8. Kalau yang menggunakan Windows, diklik aja. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mendownloadnya. Dan sebetulnya di sini juga sudah saya berikan ya, ini Mendeley Desktop 1.19.8. Jadi kalau males download di file ini ya, sorry, di URL ini, alamat ini bisa kembali ke ini ya, ke mana toolkit yang saya sudah sediakan, kemudian klik 2 kali aja, kemudian bisa di download. Nah, oke, kalau sudah di-download maka tinggal diinstal saja. Nah, di sini saya akan menuju ke sini ya. Nah, ini hasil downloadannya seperti ini. Kemudian klik 2 kali aja ya. Nah, lakukan prosesnya sampai nanti selesai gitu. Saya cukup di sini saja, saya tidak akan menekan ini
tombol install karena saya sudah di laptop saya sudah terinstall gitu. Nanti takutnya kalau ketumpuk settingannya akan berubah. Jadi ini saya ya. Tapi bagi yang belum menginstal Mendeley Desktop ini, ya saya wajibkan untuk menginstal. Nah, sekarang saya ke Mendeley saya. Nah, di sini di Mendeley saya, nah nanti tampilannya seperti ini. Tampilan yang jadul ya, bukan yang terbaru. Gitu. Ya, ini adalah koleksi saya ya, koleksi artikel yang sudah masuk ke Mendeley saya. Nah, saya akan membuat sebuah apa namanya folder ya. Saya tulis coba Mendeley. Oke, ini foldernya di bawah sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti coba saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menyimpan file-file yang sudah kita upload ke Mendeley, ya, ke folder ini. Jadi kita buka Mendeley-nya, ya. Ini kemudian di tools ya, bagian sini tools, kita klik option. Baik. Nah, muncul top up seperti ini. Kemudian kita klik file organizer. Nah, organize my file. Jadi ini dicentang ya, organize my files. Itu. Nah, di sini agar file-file yang kita masukkan ke Mendeley itu bisa terangkum di folder ini ya. Ya, folder ini coba Mendeley ini. Ini saya copy dulu ya path-nya. Oke. Nah, saya klik ini browse ya. Oke. Kemudian saya paste ya. Nah, ini coba Mendeley gitu. Kemudian select folder. Baik. Nah, di sini setiap kali saya memasukkan file, mengupload file, maka nanti akan apa namanya file itu akan disimpan di sini, di folder ini. Oke. Nah, tentunya juga saya tidak akan klik apply ya. Nah, karena apa? Nanti kalau saya klik apply ya settingan saya berubah semua, nanti kacau itu. Tapi kalau mahasiswa untuk apa namanya memfungsikan ini organize my files ini kalau sudah di apa namanya udah dipilih seperti ini klik apply kemudian oke. Itu ya. Oke. Nah, di mana saya menyimpan file. Nah, ini ya. File saya itu saya simpan di pad ini. Saya tunjukkan. Oke. Ini adalah pad saya untuk menyimpan file. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Tuh ya. Dan yang menarik itu di apa namanya file ini ya, nama file ini akan otomatis berubah ketika apa? Ketika saya mengsetting ini. Nah, rename document files. Ini kalau saya centang file name-nya ini author, kemudian year, kemudian title. Author, year, title. Ya. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini ya, contohnya ini. Author, year, kemudian title. Dan ini akan berubah secara otomatis. Kalau apa? Kalau kita klik ini, kalau misalkan memasukkan ya, misalkan gini. Oke, saya mau memasukkan file ini misalkan. Nah, ini kan nama filenya masih berantakan. Masih ori dari downloadan dari artikel atau dari jurnal. Ini saya masukkan, misalkan seperti ini. Oke. Nah, anggap aja ini. Nah, ini kalau kita klik kanan kemudian rename.
document files. Oke, sebentar. Rename document files. Oke. Nah, kalau kita buka letak ya dari file ini, misalkan klik kanan, kemudian open containing folder. Nah, maka ini file itu sudah ada di folder yang tadi, yang menjadi tujuan untuk organize file. Nah, ini foldernya di sini. Nah, ini. Oke.